Assalamualaikum, selamat datang di channel Viviani Nurmala. Video ini akan membahas tentang kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan 2030, materi IPA Kimia kelas 10, kurikulum sekolah penggerak. Kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan 2030. Nah, green chemistry atau kimia hijau merupakan pendekatan kimia yang bertujuan memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan pengaruh bahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Memang tidak ada reaksi kimia yang hijau sempurna, namun keseluruhan efek negatif baik pada penelitian kimia maupun industri kimia dapat dikurangi melalui implementasi 12 prinsip kimia hijau. Jadi kimia hijau ini tujuan utamanya adalah meminimalkan pengaruh bahaya bagi kesehatan manusia dari peristiwa kimia itu sendiri dan untuk melestarikan lingkungan. Pada pembahasan kimia hijau ini ada 4 subbab, yaitu yang pertama pengertian dan pentingnya kimia hijau, yang kedua prinsip kimia hijau dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan, yang ketiga proses kimia dalam kehidupan sehari-hari terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau, yang keempat menciptakan kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau. Pembahasan yang pertama, pengertian dan pentingnya kimia hijau. Nah, kalian sebagai pelajar Pancasila pasti sudah tahu bahwa aktivitas yang kita lakukan dan lingkungan di sekitar kita itu selalu terkait dengan proses kimia yang melibatkan reaksi kimia. Nah, di sini ada gambar ledakan pabrik kimia. Ketika suatu pabrik kimia meledak, pasti efeknya sangat bahaya, tidak itu kepada lingkungan, bahkan terutama kepada manusia. Masyarakat yang ada di sekitar pabrik yang meledak ini akan mengalami efek yang negatif seperti bau asap, kemudian suara yang sangat besar ketika pabrik meledak. Sebagian besar manusia akan berpikir bahwa proses kimia itu menghasilkan hal-hal seperti suara ledakan yang keras, gumpalan asap, nyala api, aroma yang menyengat, atau bahkan zat-zat yang beracun, sehingga proses kimia cenderung dianggap berbahaya dan dihindari. Nah, apakah setiap peristiwa kimia itu berbahaya dan harus dihindari? Coba kita lihat contoh proses kimia beserta reaksi kimia yang ada di sekitar kita. Dilihat ini ada peristiwa fotosintesis. Pada peristiwa fotosintesis terjadi reaksi kimia CO2 dan H2O atau air menghasilkan glukosa dan oksigen. Reaksi fotosintesis ini dibantu oleh sinar UV atau matahari dan memerlukan gas karbon dioksida atau CO2. Nah, gas CO2 ini dikenal sebagai gas rumah kaca yang menyebabkan peningkatan suhu bumi. Dengan adanya fotosintesis ini akan mengurangi jumlah gas CO2 karena CO2-nya digunakan untuk proses fotosintesis sehingga turut mengurangi pemanasan global. Nah, dari peristiwa fotosintesis ini dihasilkan glukosa atau C6H12O6 dan gas oksigen. Glukosa ini sebagai sumber energi bagi tanaman. Sedangkan oksigen yang dihasilkan sangat bermanfaat untuk proses pernapasan, yaitu untuk manusia dan hewan. Yang kedua ada perkaratan besi. Dilihat ada gambar besi yang berkarat dan yang tidak berkarat. Nah, di sini kita lihat reaksi kimianya. Besi atau rumus kimia adalah Fe bereaksi dengan udara, lama-kelamaan akan terjadi perkaratan. Ini rumus perkaratan. Sehingga benda akan rusak. Kenapa? Karena udara mengandung oksigen kan? Kemudian ada uap air. Perkaratan ini ditandai dengan munculnya lapisan tipis berwarna merah kecoklatan pada permukaan benda. Ini sering sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pemanggangan roti. Di sini ada NaHCO3 atau soda kue. Jika dipanaskan akan menghasilkan gas CO2. Gas ya. Gas ini memberikan tekanan pada dinding adonan roti sehingga membentuk
rongga-rongga. Nah, keadaan ini membuat roti dapat mengembang dan menjadi empuk. Ternyata proses kimia itu tidak selamanya menakutkan. Tadi ada fotosintesis, perkaratan besi, kemudian pembakaran roti. Ada proses kimia yang baik, bermanfaat, dan aman bagi lingkungan. Proses kimia ini akan menjaga bumi kita tetap lestari, aman, dan sejahtera. Demikian pula lingkungan akan tetap terjaga. Proses kimia seperti ini dikenal sebagai reaksi kimia hijau. Prinsip ini pertama kali dicetuskan oleh Paul Anastas pada tahun 1998. Jadi ini sejarah dari kimia hijau sebagai father of green chemistry bersama John Warner. Nah, green chemistry ini berhubungan dengan bagaimana mendesain produk kimia dan prosesnya untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan kimia yang berbahaya bagi manusia, hewan, serta lingkungan. Bahaya ini bisa berupa ledakan fisik, sifat mudah terbakar, toksikologi mutagenik, karsinogenik, termasuk perubahan iklim global, penipisan lapisan ozon, pencemaran lingkungan, dan paparan kimia. Efek zat bahan kimia terhadap lingkungan, air, udara, makanan, pertanian, perubahan iklim, dan banyak lagi bahaya di setiap sudut lingkungan. Ini membuat kita semakin waspada untuk lebih fokus pada mempraktikkan konsep yang lebih hijau. Jadi proses kimia yang diharapkan adalah proses kimia yang ramah lingkungan, tidak merugikan manusia, tidak merugikan hewan, dan tidak merugikan lingkungan. Inilah tujuan utama dari kimia hijau atau green chemistry. Dalam konsep kimia, untuk mengembangkan berkelanjutan, kita harus selalu memikirkan pilihan yang lebih aman dan lebih baik, pilihan bahan maupun proses kimianya, seperti penggantian klorofluorokarbon dengan hidroklorofluorokarbon karena lebih aman, dan hidrofluorokarbon yang lebih aman mencegah resiko besar terkait lapisan ozon bumi tempat kita tinggal. Kan kita udah tahu kalau pemanasan global semakin parah dengan penipisan dari lapisan ozon. Pengurangan penggunaan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu seperti bensin, kemudian minyak atau bahan bakar kendaraan yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, dan pengembangan pestisida yang lebih aman bagi lingkungan. Ini dalam bidang pertanian membuat perubahan besar. Meskipun banyak pendekatan dilakukan dari banyak sisi, namun setiap individu perlu berpikir bahwa rumah, ruang tidur, dan dapur mereka sendiri haruslah lebih aman dan mengurangi bahaya paparan bahan kimia di sekitar kita. Hal ini membuat kita menjadi lebih bertanggung jawab sebagai masyarakat global. Jadi untuk menerapkan prinsip kimia hijau ini dimulai dari individu masing-masing dan di sekitar rumah dan tempat tinggal. Bahasan yang kedua yaitu prinsip kimia hijau dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan. Nah, kita tahu bahwa bahan kimia yang di sekitar rumah apa aja, kemudian bagaimana cara kalian menggunakannya, bagaimana agar penggunaan bahan kimia di rumah dapat memberikan kontribusi terhadap prinsip kimia hijau. Nah, di sini akan kita bahas. Kimia hijau itu ada 12 prinsip, yaitu yang pertama mencegah limbah dengan mengutamakan pencegahan limbah daripada penanggulangan atau pembersihan limbah yang muncul setelah proses sintesis, serta meminimalkan limbah pada setiap proses. Ini prinsip kimia yang paling mudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip yang kedua yaitu memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Kalau yang ini prinsipnya bisa diterapkan pada
skala industri, pabrik, atau dalam industri kimia, yaitu mengurangi limbah pada level molekul dengan memaksimalkan jumlah atom dari semua reaksi menjadi produk akhir. Atom ekonomi di sini untuk mengevaluasi efisiensi reaksi. Prinsip yang ketiga dan yang ketiga, sistem kimia yang bahayanya sedikit. Mendesain reaksi kimia dan rute sintesis seaman mungkin. Prinsip yang keempat, mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman. Jadi contohnya ketika pabrik-pabrik menggunakan bahan kimia dan melibatkan prosesnya, harus memikirkan dampaknya kepada lingkungan, apakah limbahnya aman atau tidak ketika dibuang ke lingkungan. Prinsip yang kelima, menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang aman, yaitu memilih pelarut yang paling aman dalam tiap proses serta meminimalkan jumlah pelarut agar tidak menghasilkan persentase limbah yang besar. Yang prinsip yang keenam, mendesain efisiensi energi, yaitu memilih jalan reaksi kimia yang paling kecil energinya atau meminimalkan penggunaan energi. Seperti kalau kita menggunakan listrik, itu harus hemat dan menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Menghindari pemanasan dan pendinginan, juga tekanan dan kondisi vakum. Yang ketujuh, penggunaan bahan baku terbarukan. Ini paling banyak yang sedang diterapkan oleh industri dan ke dalam kehidupan sehari-hari. Bahan baku terbarukan ini berasal dari produk pertanian atau hasil alam, sedangkan bahan baku tak terbarukan itu berasal dari bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Prinsip yang kedelapan, mengurangi bahan turunan kimia, yaitu mengurangi bahan turunan kimia untuk mengurangi tahapan reaksi, tambahan bahan kimia, dan produk limbah. Prinsip yang kesembilan, menggunakan katalis. Nah, katalis ini adalah bahan yang mempercepat proses reaksi, yang berperan pada peningkatan selektivitas, mengurangi limbah, waktu reaksi, dan energi dalam suatu reaksi. Biasanya diterapkan dalam pabrik atau industri-industri yang melibatkan proses kimia. Prinsip yang ke-10, mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi setelah digunakan. Bahan kimia harus mudah terdegradasi atau terurai dan tidak terakumulasi di lingkungan. Yang ke-11, menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi, yaitu metode analisis yang dilakukan secara real time, seperti pada pabrik-pabrik untuk mencegah pembentukan bahan berbahaya bagi lingkungan. Dan prinsip yang terakhir, mencegah potensi kecelakaan, memilih bahan kimia yang digunakan dalam reaksi kimia, dan mengembangkan prosedur untuk menghindari kecelakaan. Jadi 12 prinsip kimia hijau ini kita bisa menerapkan salah satunya atau bahkan lebih bagus beberapa prinsip sehingga kita berkontribusi dalam menerapkan prinsip kimia hijau. Nah, hubungan prinsip kimia hijau terhadap fakta dan solusi dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan. Di sini akan dipaparkan hubungan antara prinsip kimia hijau dengan fakta serta solusi yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini prinsip kimia hijau yang akan kita terapkan yaitu prinsip yang pertama, yaitu mencegah limbah. Nah, di sini ada topik kimia hijaunya. Prinsip yang pertama yaitu mencegah limbah. Permasalahannya apa? Kita tahu bahwa Indonesia menyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia, yaitu sekitar 1,23 miliar meter ton. Banyak sekali ya. Kemudian banyak sampah plastik di rumah kita. Kita tahu bahwa setiap hari kita
memproduksi limbah plastik yang kita tahu bahwa plastik itu adalah sampah yang tidak dapat diperbaharui. Dari permasalahan ini, maka kita harus mencari solusinya. Ada 3 solusi yang ditawarkan. Yang pertama, menggunakan bioplastik dari pati singkong. Bioplastik ini artinya plastik yang terbuat dari bahan-bahan alam, yaitu yang ini dibuat dari pati singkong yang tidak menghasilkan limbah. Telah dilakukan oleh tim peneliti dari LIPI atau Lembaga Penelitian sejak tahun 2016 hingga kini. Mungkin kalau di Lampung nih belum banyak ya yang kenal dengan bioplastik, bahkan penerapannya masih sangat minim. Kemudian solusi yang kedua, ini bisa kita terapkan membawa tas belanja dari rumah saat berbelanja. Berarti ketika kita berbelanja dengan membawa tas, meminimalkan penggunaan plastik. Kemudian yang ketiga, mengolah plastik bekas menjadi tas, tempat pena, tempat sampah, pot bunga, dan lainnya. Jadi daur ulang sampah plastik menjadi bahan yang dapat kita gunakan kembali seperti tas, tempat sampah, sehingga terjadi recycle atau pemutaran sampah plastik menjadi bahan yang bisa dipakai kembali, sehingga tidak menumpuk menjadi limbah yang menyebabkan penumpukan sampah. Kemudian ada penerapan prinsip yang kedua, yaitu prinsip yang ketujuh, menggunakan bahan baku terbarukan. Topik kimia hijaunya menggunakan bahan baku terbarukan. Nah, permasalahannya bahan baku tak terbarukan itu seperti minyak bumi, gas alam, batu bara itu tidak dapat diperbaharui. Ketika kita menggunakan minyak bumi, gas alam, batu bara secara terus-menerus, itu lama-kelamaan bahan baku tak terbarukan akan habis, karena untuk proses penciptaan bahan baku tak terbarukan ini seperti minyak bumi, gas alam, bahan bakar dari fosil itu membutuhkan beribu-ribu tahun untuk menjadi suatu gas alam atau minyak bumi. Kemudian permasalahan yang kedua, penggunaan bahan baku tak terbarukan itu menghasilkan gas CO dan gas CO2 juga yang menyebabkan pemanasan global. Nah, apa solusi yang bisa kita terapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Yang pertama itu menggunakan bahan energi terbarukan seperti biosolar B30 sebagai bahan bakar nabati untuk mesin atau motor diesel. Ini mungkin hanya beberapa masyarakat yang mengetahui tentang biosolar B30 ini. Jadi biosolar B30 ini ternyata mendukung prinsip kimia hijau yang ke-7, yaitu menggunakan bahan baku terbarukan. Nah, solusi yang kedua ini dapat kita terapkan, menghemat penggunaan minyak bumi dengan cara gaya hidup sehat, yaitu berjalan kaki ketika bepergian ke tempat yang tidak terlalu jauh, kayak ke warung, kemudian ke tempat saudara yang rumahnya dekat, itu jangan pakai motor tapi dengan berjalan kaki, dan menggunakan kendaraan umum ketika bepergian ke tempat yang jauh. Artinya dengan menggunakan kendaraan umum kita mendukung penerapan prinsip kimia hijau yang ke-7 dengan menghemat penggunaan bahan baku minyak bumi. Nah, sebagai pelajar Pancasila, apakah kamu mau ikut berkontribusi dalam menerapkan prinsip kimia hijau tersebut demi mendukung Badan Dunia PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencanangkan salah satu program pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030, yaitu bagaimana lingkungan tetap aman dan lestari?
Pasti mau dong. Salah satunya tadi permasalahan yang sudah dipaparkan dan solusinya kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita menjadi pelajar Pancasila yang ikut berkontribusi dalam penerapan dari program pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 ini melalui prinsip kimia hijau atau green chemistry. Pembahasan yang ketiga, proses kimia dalam kehidupan sehari-hari terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Kita tahu bahwa tujuan dari prinsip kimia hijau adalah pelestarian lingkungan. Kemudian, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa semua aktivitas yang kita lakukan sudah menunjukkan kontribusi terhadap penerapan prinsip kimia hijau? Yaitu dengan mengidentifikasi senyawa kimia dan reaksi kimia yang berkontribusi maupun yang bertentangan dengan prinsip kimia hijau. Nah, di sini terlihat ada tabel sistem periodik unsur yang sering kita sebut sebagai SPU. SPU ini memuat informasi tentang unsur-unsur yang ada di alam semesta yang sampai saat ini ditemukan sebanyak 118 unsur. Ini yang terakhir OG. Jadi cara membacanya adalah setiap unsur itu memiliki nama, simbol, dan nomor atom. Seperti dicontohkan di sini, H, simbol H itu merupakan unsur hidrogen yang memiliki nomor atom 1. Kemudian setiap warna pada SPU ini memiliki makna golongan. Misal Li sampai Fr memiliki warna ungu. Dia termasuk ke dalam senyawa alkali. Kemudian dari atas ke bawah itu menunjukkan golongan seperti 1A. Itu terdiri dari unsur hidrogen, litium sampai dengan fransium. Golongan 1A, 2A sampai 8A disebut dengan golongan utama. Kemudian ada golongan 3B sampai dengan 2B itu golongan transisi. Kemudian ada periode dari kiri ke kanan termasuk ke dalam satu periode seperti unsur hidrogen dan helium. Berarti senyawa tersebut berada pada satu periode. Ada periode kedua, ada litium, berilium sampai dengan neon. Jadi SPU ini berguna ketika kita mengetahui nomor atom, nama unsur, dan pada golongan berapa dan periode berapa unsur tersebut terletak. Kemudian ada lambang unsur. Di sini kalian sudah mempelajarinya di tingkat SMP. X ini menunjukkan lambang unsur. Seperti H tadi adalah lambang unsur dari hidrogen. Kemudian ada A menunjukkan nomor atom dan Z menunjukkan nomor massa. Unsur ini merupakan zat tunggal tak dapat diuraikan. Kemudian kalau atom itu partikel terkecil penyusun zat yang membentuk unsur kimia, terdiri dari proton atau partikel bermuatan positif, neutron partikel bermuatan netral, dan elektron partikel bermuatan negatif. Kemudian ada molekul. Molekul itu gabungan atom sejenis ataupun berbeda yang dibentuk melalui ikatan kimia. Molekul itu ada dua jenis, molekul unsur dan molekul senyawa. Kalau molekul unsur itu gabungan atom sejenis, sedangkan kalau molekul senyawa itu gabungan atom berbeda jenis. Nah, ini seperti terlihat pada layar, ada molekul unsur, contohnya oksigen, berarti dia terdiri dari atom sejenis, termasuk ke dalam molekul unsur. Itu oksigen, nitrogen, hidrogen, itu termasuk molekul unsur. Sedangkan
molekul senyawa itu gabungan atom yang berbeda jenis. Seperti NO terdiri dari satu atom N dan satu atom O. Air atau H2O terdiri dari satu atom O dan dua atom H. Kemudian ada molekul senyawa yang terdiri dari lebih dari dua unsur seperti glukosa, yaitu terbentuk dari 6 atom C, 12 atom H, dan 6 atom O membentuk glukosa. Reaksi kimia merupakan proses perubahan yang terjadi bila suatu senyawa berubah atau bereaksi dengan senyawa atau unsur lain. Seperti tadi, ada oksigen, H2O, glukosa membentuk senyawa atau unsur lain, menghasilkan senyawa atau unsur yang baru. Secara molekuler, proses kimia selalu disimbolkan dengan persamaan reaksi. Contohnya seperti fotosintesis, di reaksi kimianya 6CO2 gas plus 6H2O liquid menghasilkan C6H12O6 solid plus 6O2 gas. Dalam kurung ini menunjukkan fase penulisan reaksi kimia itu ada aturannya. Terus bagaimana aturan tersebut? Persamaan reaksi kimianya bisa kalian di sini lihat. Ada petunjuk penting penulisan persamaan dan reaksi kimia. Roti. Kita lihat ada setiap reaksi kimia dari fotosintesis. Senyawa atau unsur yang zat baru. CO2 disimbolkan dengan H2O persamaan reaksi. Itu merupakan zat yang ditulis di sebelah kiri tanda panah ini. Kalau zat yang ada di sebelah kiri tanda panah itu dinamakan dengan zat pereaksi atau reaktan. Jadi reaktan pada reaksi ini adalah CO2 dan H2O. Kemudian tanda panah ini menunjukkan suatu proses reaksi kimia yang arahnya dari zat pereaksi ke arah zat hasil reaksi. Kemudian zat atau senyawa setelah tanda panah, itu zat yang ditulis di sebelah kanan tanda panah adalah hasil reaksi atau produk. Jadi C6H12O6 dan O2 plus O2 ini ya adalah zat-zat hasil pereaksi atau produk. Kemudian ada fase zat. Fase zat itu ada 4 jenis. Padatan, solid itu dituliskan dengan S, dalam kurung S. Gas ditulis dengan gas. Aqueous ditulis dengan AQ. Dan liquid dilambangkan dengan L. Jadi CO2 adalah fasenya gas, H2O liquid, C6H12O6 solid, dan O2 itu gas. Kemudian angka yang ditulis di depan lambang unsur atau molekul disebut koefisien. Nah, di sini CO2, H2O, C6H12O6 dan O2 berturut-turut adalah 6616. Jadi angka 6 ini, kemudian 6 yang ini 1, kemudian 6 ini adalah koefisien. Koefisien ini ditetapkan dan dicantumkan agar persamaan reaksi setara nih ya. Jadi jumlah atom masing-masing unsur di sebelah kiri ini artinya sebelum tanda panah atau reaktan, jumlah atom masing-masing unsur di sebelah kiri dan kanan haruslah sama. Jadi hasil reaksi ini hasil reaksi dan per reaksi jumlah atom-atomnya harus sama sehingga disebut dengan persamaan reaksi yang setara.
Kemudian bagaimana cara menyetarakan reaksi? Jadi penyetaraan persamaan reaksi kimia akan kita bahas. Di sini ada persamaan reaksi dari fotosintesis yang belum setara. Kita akan menyetarakan persamaan reaksi tersebut. Yang pertama, kita hitung dulu jumlah atom pada masing-masing unsur sebelum reaksi, sebelum tanda panah, dan setelah tanda panah. Kita hitung masing-masing unsur. Hitung dulu unsur C atau karbon. C sebelum tanda panah ada 1. Nih tidak ada angka di depannya, berarti dia berjumlah 1. Kemudian C setelah tanda panah itu ada 6. Jadi agar setara kita dapat menambahkan koefisien. Ingat ya, untuk menyetarakan reaksi kita hanya dapat menambahkan koefisien, tidak boleh mengubah angka yang ada di depan unsur. Jadi agar C setara setelah tanda panah atau setelah reaksi itu 6 dan sebelum reaksi itu ada 1, maka kita menambahkan koefisien 6 pada CO2 sehingga atom C-nya berjumlah 6. 1 dikali 6 jadi 6. Oke, kemudian ada unsur O. Ini H, ini O. Jadi setelah tanda panah juga ada H dan O. Kita setarakan dulu unsur H. Sebelum tanda panah ada 2. Ini H, 2 berarti hanya ada 2. Nah, setelah tanda panah itu hanya ada 12. Berarti H sebelum tanda panah masih kurang 10 lagi. Biar bisa setara, maka kita bagikan saja 12 dibagi 2. Jadi 6. Jadikan 6 kali 2 jadinya 12. Berarti hanya sebelum tanda panah menjadi 12. Kemudian yang terakhir menyetarakan O atau oksigen. Sebelum tanda panah ada 6 kali 2 12 ditambah 6 kali 1 6 jadi 18. Kemudian O setelah tanda panah ada 6 ditambah 2 jadi sama dengan 8. Nah, biar sama gimana caranya? Kita pakai cara sederhana aja. Jadi misal 6. Kemudian ini ada 2. Kalau kita memberikan koefisien di glukosa atau C6H12O6, maka akan mengubah jumlah C. Nah, untuk mempermudah kita ubah saja koefisien dari O2. Misal di sini ada 6. Di sini jumlah O sebelum tanda panah ada 18. 18 dikurang 6 ada 12. Nah, berarti di sini 12 kita bisa bagi dengan 2. 12 bagi 2 berarti 6. Jadi kita menambahkan koefisien 6 pada oksigen. Kita hitung 6 kali 2 jadi 12 ya. Ini jadinya O-nya 6 kali 2 ditambah 6 nih. Tambah 6 sama dengan 12 tambah 6 jadi 18. Nah, di sini sudah setara. Jadi penyetaraan reaksi tujuannya menyamakan jumlah atom-atom sebelum reaksi atau reaktan dan setelah reaksi. Sebelum reaksi C-nya ada 6. Setelah reaksi ada 6 juga. Kemudian H sebelum reaksi ada 12.
setelah reaksi ada 12, O 18, O setelah reaksi juga 18. Jadi koefisiennya CO2 koefisiennya 6, H2O koefisiennya 6 menjadi C6H12O6 koefisiennya 1. Kalau 1 itu tidak ditulis, dan O2 koefisiennya 6. Jadi persamaan reaksi yang setara kita itu lihat adalah contoh soal. benar ya, Setarakan 6CO2 reaksi pembakaran plus gas 6H2O etana atau C2H2 dengan oksigen yang menghasilkan gas karbon dioksida dan air. O2. Ini persamaan Jadi di sini yang sudah reaksi setara. pembakaran gas etana yang belum setara, yaitu gas etana ini C2H4 gas bereaksi dengan oksigen atau O2 menghasilkan gas karbon dioksida dan air liquid ya. Nah, bagaimana menyetarakannya? Sama seperti tadi. Yang pertama, atom C di ruas kiri ada 2. Di sini ya, nih ada 2. Di kanan ada 1. Maka yang di kanan dikalikan 2 supaya menjadi 2. Jadi CO2-nya ditambahkan koefisien 2. Sama saja sih langkahnya seperti tadi. Kemudian atom H di kiri ada 4. Di kanan ada 2, di kiri ada 4 nih. Kemudian di kanan ada 2. Maka yang di kanan dikali 2 supaya menjadi 4. Di sini H2O-nya ditambahkan 2 koefisien. Kemudian sekarang atom O di ruas kiri ada 2. Nih kita lihat ini ada 2. Di kanan ada 6. Ada 6 nih. 6 dari mana? 2 kali 2 4 ditambah 2 kali 1 2, jadi 4 ditambah 2 jadi 6. Maka yang di kiri dikalikan 3 supaya menjadi 6 nih. Jadi sekarang sudah setara. Jadi untuk reaksi pembakaran etana yaitu koefisiennya C2H4 gas koefisiennya 1, O2 koefisiennya 3, CO2 koefisiennya 2, dan H2O koefisiennya 2. Dilihat sekarang kita periksa jumlah atom di ruas kiri dan kanan, apakah sudah sama atau belum. Jumlah atom ruas kiri, ini C-nya ada 2, ruas kanan C-nya ada 2, atom H-nya ada 4, atom H ruas kanan ada 2 kali 2 4, dan atom O-nya 3 dikali 2 itu 6, dan atom O-nya 2 kali 2 4 ditambah 2 kali 1 2, jadi sama ya 6. Ternyata jumlah atom di ruas kiri dan kanan semua sudah sama. Dengan demikian persamaan reaksi sudah setara. Kemudian di sini dalam kehidupan sehari-hari kita identifikasi proses kimia yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau dan bagaimana solusinya. Di layar terlihat ada gambar sampah yang dibakar di udara terbuka. Nah, pembakaran sampah ini merupakan proses pembakaran tidak sempurna. Jadi, pada pembakaran sampah ada hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau karena proses pembakaran sampah ini merupakan proses pembakaran yang tak sempurna, melepaskan gas CO2 sebagai gas rumah kaca yang menyebabkan peningkatan suhu bumi, dan gas karbon monoksida atau CO yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, apa tindakan sebagai solusi penerapan prinsip kimia hijau? Kita bisa memilah sampah plastik dari sampah organik. Sampah plastik didaur ulang menjadi
beberapa benda seperti pot tanaman, sedangkan sampah organik dijadikan kompos. Jadi ketika ada sebuah permasalahan yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau, seperti kehidupan sehari-hari, kita sering membakar sampah. Sebenarnya itu mengakibatkan pelepasan gas CO2 dan gas karbon monoksida yang dapat menyebabkan peningkatan suhu bumi menjadi lebih panas dan berbahaya bagi kesehatan. Karena pada pembakaran sampah ini terjadi reaksi yang menyebabkan dihasilkannya gas CO2 ini. Terlihat pada reaksi ada gas CO2 yang dihasilkan dan gas karbon monoksida yang dihasilkan. Nah, sebagai pelajar Pancasila yang cinta lingkungan dan menerapkan prinsip kimia hijau, tindakan apa saja yang dapat kita lakukan? Ada beberapa alternatif yang dapat diterapkan, yaitu pertama, memilih sampah plastik dari sampah organik, kemudian didaur ulang menjadi beberapa benda seperti pot tanaman, dan sampah organiknya dijadikan kompos. Kemudian membuat bank sampah, sehingga sampah dari rumah tangga dapat dipilah lebih dahulu dan diberikan ke bank sampah. Mungkin ini harus bekerja sama dalam satu lingkungan. Kemudian sampah dapur seperti bekas-bekas sayuran, itu kulit buah, dan dapat diolah menjadi ekoenzim. Ekoenzim ini dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair sekaligus pembasmi hama yang alami dan ramah lingkungan tentunya. Sebab yang terakhir yaitu menciptakan kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau. Jadi salah satu prinsip peran kimia hijau yaitu mendukung 17 agenda pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030. Di sini terlihat ada agenda pembangunan berkelanjutan dari PBB, yaitu ada 17 program. Dari 1 memberantas kemiskinan sampai 17 kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, kimia hijau ternyata mendukung agenda PBB tersebut yang terintegrasi, artinya bersama-sama terinclude dalam agenda nomor 3, yaitu ini hidup sehat dan sejahtera. Agenda nomor 6, air bersih dan sanitasi. Yang ke-7, energi bersih dan terjangkau. 13, iklim, penanganan iklim atau terutama pemanasan global. Yang ke-14, menjaga ekosistem laut. Dan 15. Nah, artinya kimia hijau ini ketika diterapkan sangat bermanfaat untuk lingkungan dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan PBB 2030. Hidup sehat dan sejahtera bagi semua manusia di bumi, tentu karena lingkungan yang aman dan bebas bahan-bahan yang berbahaya. Bagaimana contoh dari penerapan prinsip kimia hijau? Di sini akan dipaparkan beberapa contohnya. Prinsip yang ke-7, kita tahu bahwa menggunakan bahan baku terbarukan. Contoh yang masih hangat sekarang adalah penggunaan panel surya atau menggunakan listrik dari menggunakan energi cahaya matahari dengan bantuan panel listrik. Jadi ketika menggunakan panel listrik, kita mendukung prinsip kimia hijau karena dengan menggunakan panel listrik kita tidak bergantung pada energi listrik yang dipasok dari pemerintah. Karena pasokan listrik dari pemerintah itu menggunakan energi batu bara, yang kita tahu bahwa energi batu bara adalah energi yang sulit atau bahkan tidak dapat diperbaharui. Kemudian ada biomasa sawit, sumber energi terbarukan.
kita tahu bahwa kebanyakan masyarakat sekarang adalah petani sawit. Kemudian ketika memproduksi sawit, ternyata banyak limbah yang dihasilkan. Nah, limbah tersebut harus diolah menjadi sesuatu yang ramah lingkungan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satunya yaitu biomasa sawit sebagai sumber energi terbarukan, sehingga limbah yang dihasilkan dapat bermanfaat dan ramah lingkungan. Nah, silakan nanti cari referensi tentang biomasa sawit dari berbagai sumber untuk memperkaya wawasan kalian tentang biomasa sawit. Dan penggunaan bahan baku terbarukan yang ketiga yaitu biosolar B30. Nah, di sini biosolar B30 adalah program yang terbaru dari Presiden Joko Widodo yang mulai pada penghujung tahun 2019. Kini pemerintah melalui Kementerian ESDM mengimplementasikan biosolar B30 ini ke Indonesia. B30 ini digunakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil untuk menjaga kelestarian lingkungan, sehingga kita dapat menerapkannya pada bahan nabati untuk mesin dan motor diesel. Kemudian ada penerapan prinsip kimia hijau. Yang pertama yaitu mencegah limbah. Contohnya yang paling sederhana ketika kita mengubah sampah plastik menjadi bahan-bahan atau benda-benda yang lebih bermanfaat. Seperti pada gambar, dia dibuat boneka yang memiliki nilai ekonomis. Kemudian ada juga bioplastik. Bioplastik ini contohnya 100% organik yang terbuat dari cassava atau kulit ari dari singkong. Ada juga bioplastik yang terbuat dari kulit pisang. Nah, bioplastik ini berbeda dengan plastik yang biasa. Ketika plastik biasa kita buang, maka akan memerlukan proses ratusan tahun untuk terurai. Sedangkan kalau bioplastik ini, dia karena terbuat dari bahan yang organik, ketika kita buang tidak menjadi limbah dan langsung terurai menjadi sampah yang aman terhadap lingkungan. Dan contoh lainnya adalah aktivitas penerapan prinsip kimia hijau dengan memanfaatkan botol bekas air mineral menjadi pot-pot yang berguna untuk wadah atau tempat tumbuhnya tanaman-tanaman, sehingga tidak menumpuk hanya menjadi sebuah sampah yang mengakibatkan lingkungan tercemar. Salah satu yang paling terbesar adalah banjir. Jadi, kita sebagai pelajar Pancasila harus mampu menerapkan prinsip kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari sehingga mendukung program berkelanjutan 2030 PBB, sehingga bumi kita menjadi lingkungan yang aman dan ramah bagi manusia, hewan, dan alam itu sendiri.